Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Teriring salam dan doa, semoga kita semua, sahabat sejati semua, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, baik itu sehat lahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Siang ini saya teringat sebuah momen di mana ketika itu seorang sepak bola yang dikenal dengan Mario Balotelli mengekspresikan kegembiraannya ketika mencetak gol kemenangan untuk Manchester City dengan mencetak gol ke gawang Manchester United secara spontan atau memang dipersiapkan. Ketika itu Balotelli mengangkat kaos luarnya, kemudian terekspos tulisan yang ada di kaos bagian dalamnya. Tulisannya "Why always me?" Tentu ada sederet alasan kenapa Mario Balotelli ini mengungkapkan atau mengekspresikan golnya dengan ungkapan tersebut, karena sebelumnya banyak momen yang melibatkan Super Mario. Ketika timnya kalah misalnya, Super Mario selalu dijadikan kambing hitam bahwa ketika itu dia tidak optimal dalam bermain. Di luar lapangan pun ketika ada keributan, dia membela diri karena ada perbuatan rasis dari fansnya, dia pun kerap dipersalahkan. Dan masih banyak momen-momen yang kemudian akhirnya membuat Super Mario mengekspresikan dengan tulisan "Why always me?" Kenapa selalu saya yang dipersalahkan? Kenapa selalu saya yang jadi kambing hitam? Dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita ada momen-momen yang kadang kita merasakan, atau bahkan tidak kadang, sering kita merasakan, kita selalu menjadi objek penderita. Beberapa waktu lalu ada teman yang bertanya atau berbagi dengan saya bahwa dia mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Kemarin pun ada teman yang mengatakan hatinya selalu gundah, hatinya selalu was-was. Belum lagi ada kondisi-kondisi yang kemudian banyak di antara kita yang merasa kenapa harus saya yang sakit, kenapa harus saya yang tidak bekerja, kenapa saya yang harus mendapatkan cobaan ini, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita atau siapapun yang mengungkapkan atau mengekspresikan dengan cara seperti itu, artinya kita masih belum paham bahwa sejatinya keseluruhan hidup ini adalah ujian. Dan akan aku uji kalian dengan kelapangan dan kesempitan agar kalian kembali. Jadi sebenarnya siapapun pasti akan diuji oleh Allah. Yang sakit memang sedang diuji dengan sakitnya, yang sedang tidak bekerja memang sedang diuji dengan tidak bekerja, yang kemudian sedang tidak punya uang, itulah ujiannya. Di sisi lain mereka yang sedang menjabat pun sebenarnya sedang diuji. Di sisi lain mereka yang sedang banyak uang pun sebenarnya sedang diuji. Di sisi lain mereka yang sedang sehat pun sebenarnya sedang diuji. Di sisi lain orang yang berilmu pun sedang diuji dengan ilmunya. Sementara orang yang tidak berilmu diuji dengan ketidaktahuannya tentang satu hal. Jadi keseluruhannya adalah ujian apapun itu. Hanya kadang kita tidak menyadari hal itu, sehingga kemudian kita lebih banyak mengeluh daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat saya mendapat sedikit keluhan dalam tanda kutip dari seseorang. Beliau mengatakan, saya sekarang sedang tidak bisa jalan sudah 2 tahun. Berat rasanya untuk jalan,
Dengan spontan saya bilang, Bu, Ibu sekarang udah 2 tahun tidak bisa jalan karena satu lain hal. Tapi Ibu pernah tidak memikirkan bahwa kalau sekarang Ibu 60 tahun, artinya 58 tahun yang lalu Ibu diberi nikmat bisa jalan kemana-mana tanpa ada keluhan, tanpa ada gangguan. Dan kalau sekarang 2 tahun ini Ibu nggak bisa jalan, artinya jauh lebih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada Ibu. Si Ibu sangat terharu. Benar, Ibu mengatakan benar bahwa harusnya Ibu lebih banyak bersyukur karena selama ini, selama 58 tahun lebih, Ibu bisa berjalan kemana-mana. Alhamdulillah sekarang beliau relatif sehat, bisa banyak bergerak dan lain sebagainya. Pun teman-teman, sahabat sejati, dan saya juga kembali diingatkan bahwa sebenarnya apa yang Allah sedang ujikan dalam tanda kutip kepada kita sekarang ini, baik itu sakit, baik itu tidak punya uang, baik itu sedang tidak punya pekerjaan, sebenarnya jauh lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan. Bahkan secara jelas Allah menyatakan, jika kalian menghitung nikmatku, niscaya tidak akan terhitung. Benar, tadi contoh Ibu tadi 58 tahun diberi nikmat bisa jalan, kita tidak pernah menghitungnya. Hampir kita kadang lupa bersyukur. Tapi ketika 2 tahun itu kakinya sakit, tidak bisa jalan, baru kita kemudian berpikir. Jadi sebenarnya sekali lagi, yang pertama adalah semua hidup ini adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian, bodoh ujian, berilmu ujian, berpangkat ujian, rakyat jelata pun ujian. Kemudian kita sehat ujian, kita sakit ujian, kita dalam kelapangan ujian, kita dalam kesempitan ujian. Jadi semuanya adalah merupakan ujian. Tujuannya apa? Apakah karena Allah tidak sayang kepada kita sehingga kemudian ada momen dalam kehidupan kita diberi ujian yang menurut kita tidak nyaman? Bukan itu. Satu-satunya alasan Allah kenapa Allah kemudian mengganti ujian satu ke ujian lain adalah semata agar kita kembali kepadanya. Ketika kita kaya, maka ujian kita bagaimana kita bisa bersyukur atas kekayaan kita. Ketika kita banyak uang, Allah sedang menguji kita bagaimana kita bersyukur dengan uang kita. Ketika kita sehat, Allah sedang menguji kita bagaimana kita memanfaatkan sehat kita. Ketika kita berilmu, Allah sedang menguji kita untuk apa ilmu kita gunakan. Apakah hanya untuk bahan debat, apakah untuk mengkafirkan orang lain, apakah untuk menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Pun ketika kita tidak punya uang, itu ujian. Pun ketika kita sedang tidak bekerja, itu ujian. Pun ketika kita sedang sakit, itu adalah ujian kesabaran kita. Pun ketika kita tidak sebagai rakyat, itu pun ujian bagaimana kemudian kita bisa menjadi rakyat yang baik, dan seterusnya. Dan kali lagi tujuannya agar kita kembali kepada Allah dalam bentuk sabar dan syukur. Kesempitan yang diterima dengan tawakal dan sabar itu sama nilainya dengan kelapangan yang disyukuri. Kali lagi, bahwa kesempitan yang kita terima dengan lapang dada, yang kita terima dengan kesabaran, itu sama nilainya dengan kelapangan yang kita syukuri. Jadi pantas kalau kemudian baginda Rasul menyatakan, sungguhnya urusan orang mukmin ini selalu baik. Ketika diuji dengan diuji dengan kesempitan, kita bersabar. Ketika diuji dengan kelapangan, kita bersyukur. Jadi semuanya baik. Jadi tergantung bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut. Dan kualitas syukur, kualitas sabar itu inline atau segaris, sejalan lurus dengan keyakinan kita kepada Allah. Semakin kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rob kita yang memelihara kita, yang mengatur kita, yang memberi kehidupan kita, maka pasti syukur dan sabar kita akan meningkat. Sebaliknya, ketika keyakinan kita kepada Allah kemudian tidak bagus atau kurang bagus, maka otomatis
sikap sabar dan syukur itu akan downgrade, akan turun. Jadi sekali lagi bahwa kualitas sabar dan syukur berbanding lurus dengan keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan kita solusi, tidak ada satupun makhluk yang memberikan kita jawaban atas pertanyaan kita, tidak ada kemudian makhluk yang bisa merubah apapun yang kita alami kecuali Allah. Maka satu-satunya jalan untuk semua permasalahan kita, apakah kita belum bisa bersyukur, apakah kita belum bisa bersabar, semuanya kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, saya belum bisa sabar, bantu saya untuk bisa sabar. Ya Allah, saya belum bisa syukur, maka bantu saya untuk bisa bersyukur. Syukur itu sepertinya mudah, tapi seorang Baginda Sulaiman pun sampai bermohon kepada Allah untuk bisa dikaruniai sikap syukur ini. Rabbi awjini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi syukur itu meskipun kelihatannya enak, kelihatannya mudah, tapi kadang kita tidak bisa melakukannya, terutama banyak lupa. Ketika kita banyak uang kita lupa, ketika kita menjabat kita lupa, ketika kita dalam sehat kita lupa. Kemudian sabar pun demikian. Seorang Nabi Ayub ketika diuji dengan ujian yang sedemikian rupa, kemudian Nabi Yunus ketika diuji harus tertelan ikan hiu, itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan kesabaran itu ternyata susah, sehingga Allah memberikan hidayah kepada Nabi Yunus itu untuk berucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ternyata saya ya Allah yang zalim, ternyata saya ya Allah yang salah, ternyata saya ya Allah yang tidak patuh kepadamu, yang tidak taat kepadamu. Bukan engkau yang memberi ujian seberat ini kepada saya, karena saya yang zalim, saya yang salah, saya yang berdosa, maka ampuni saya. Itu indah, itu indah. Semoga kita diberikan Allah kekuatan untuk senantiasa bergantung hanya kepadanya, baik itu untuk bisa bersyukur maupun untuk bisa bersabar. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat kelapangan yang Allah berikan, bersabar atas nikmat Allah yang berupa kesempatan. Dua-duanya nikmat, dua-duanya bisa juga bermakna ujian, tergantung bagaimana keimanan kita. Ketika semua apa yang Allah berikan ini kita maknai sebagai nikmat, pasti semuanya akan kita syukuri. Tapi ketika kemudian kita memaknai semua hidup ujian, pasti kita pun akan merasa berat melakukannya. Tidak mudah memang untuk melakukan ini, tapi itulah cara terbaik bagi kita selaku hamba yang mengaku orang beriman, yang mengaku sebagai hamba Allah, selain mengikuti apa yang sudah diskenariokannya dan cara kembalinya dengan syukur dan sabar, dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.